Materinya yaitu tentang program linier. Nah, ini program linier ini hampir sama juga dengan pelajaran yang minggu lalu, yaitu SPLDV. Kita lihat dulu, program linier itu merupakan suatu metode untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Maksudnya itu seperti nilai keuntungan atau barang yang sedikit untungnya berapa, atau barangnya banyak untungnya berapa. Nah, ini akan berkaitan dengan soal cerita. Memecahkan masalah, berarti ini tentang soal cerita nanti yang akan kita bahas. Dan program linier ini yaitu tentang pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, minggu lalu yang kita pelajari adalah sistem persamaan linier dua variabel. Tapi pada program linier ini adalah pertidaksamaannya. Lanjut. Program linier ini juga menentukan himpunan penyelesaian HP. Sama kan seperti SPLDV sebelumnya itu menentukan HP juga. Dan pada materi ini bukan hanya himpunan penyelesaian yang ditentukan, tetapi juga daerah. Di sini ditentukan daerah. Kalau dia berkaitan dengan daerah, berarti kita akan menghubungkannya dengan grafik. Grafik koordinat kartesius. Yaitu nanti akan kita pelajari dalam materi program linier ini. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada materi bab sebelumnya, sistem persamaan linier dua variabel itu seperti ini kan yang sudah kita pelajari. Dengan adanya tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan, maka ini disebut dengan SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang berbentuk SPTLDV atau pertidaksamaan. Nah, ini dia. Ada tanda kecil sama, besar sama, kecil dari, besar dari. Nah, inilah yang disebut dengan SPTLDV. Beda ya, yang di atas SPLDV, di bawah SPTLDV, yaitu pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini, ingat tandanya ya, tanda di sini, tanpa sama dengan. Tanpa sama dengan. Tanda kecil sama, besar sama, kecil dari, besar dari. Ini akan kita tentukan himpunan penyelesaiannya atau HP melalui daerah grafik. Sebelum itu, kita pelajari dulu model matematika. Model matematika ini kita membentuk sebuah SPTLDV dari soal cerita. Contohnya, contoh pertama, sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi. Maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, tentukanlah model matematikanya. Nah, ini kamu harus bisa baca soal ini dengan teliti. Diketahui di sini adalah luas parkir. Luas parkir berarti kan seluruhnya. Seluruh parkirnya 3.750. Itu terdiri dari sedan dan bus. Nah, maka kita kalau ingin kamu menentukan model matematika ini, kita buat dulu sebagai perumpamaan untuk membantu kamu menentukan pertidaksamaannya agar tidak salah persepsi. Langkah pertama, kamu tentukan dulu apa saja yang diketahui. Tadi yang diketahui oleh soal adalah luas parkir sama banyak kendaraan. Nah, di sini kita buat di sini, Pak, yang diketahui oleh soal tadi. Banyak kendaraan dan luas kendaraan.
Kemudian ada sedan dan bus tadi kan. Kita tentukan, tandakan sedan sebagai X, bus sebagai Y. Nah, ada sedan, ada bus, totalnya ada 300. Kita lihat lagi ke soalnya. Ini dia. Ditempati 300 kendaraan. Nah, kendaraannya itu antara sedan dan bus. Jadi perumpamaan kita, anggap sini sedannya X1, busnya 1. Totalnya 300. Kemudian kita beralih ke luas kendaraan. Lihat lagi soalnya. Luas kendaraan, sedan 5 meter persegi, bus 15 meter persegi. Total semuanya daerah parkirannya 3.750. Ini dia. Masukkan ke tabel tadi. Tabel ini. Sehingga didapatkan untuk luas kendaraan, ini dia. Untuk sedannya tadi 5 ini. Untuk bus 15. Total seluruhnya 3.750. Nah, kenapa di sini cuma 5, di sini 15, tapi hasilnya 3.000. Nah, itu kita akan mengumpamakan dengan X nantinya. Kita buat di sini sebagai persamaan nanti, pertidaksamaan. Jadi ada berapa sedannya, X-nya ini akan kita tentukan nanti. X-nya ada berapa, nanti kalikan dengan luasnya. Y-nya ada berapa, kita kalikan dengan luas kendaraan. Nanti baru totalnya, maka disinilah dia total dari kendaraan. Tapi kalau misalkan materinya itu tentang model matematika, kita belum menentukan nilai X dan Y. Dia masih berupa X dan Y saja. Nah, ini sudah ditulis semuanya. Sudah ditulis semua yang diketahui oleh soal tadi. Ini. Yang terakhir, kita bentuklah dia pertidaksamaannya. Nah, seperti inilah dia akan membentuk pertidaksamaannya. Tadi X-nya di sini 1, Y-nya 1, maka dia bentuk pertidaksamaan X tambah Y. Dengan daerah kecil sama 300. Kenapa Ibu beri tanda kecil sama 300? Tadi luas parkir. Luas parkir kalau misalkannya Ibu perkirakan lebih dari 300, muat nggak nanti ukuran sedan sama busnya? Ini menurut logika saja. Kalau misalkan nantinya bus sama sedannya itu Ibu muatkan ukuran busnya ya, ukuran bus sama ukuran kendaraan bus sama sedannya lebih dari 300, itu tidak akan muat. Tidak akan muat di luas lapangan atau luas terminalnya tadi, tidak akan muat. Jadi untuk menentukan persamaannya ini kita beri tanda kecil. Karena dia akan kecil dari luas lapangan. Kalau dia tandai besar sama dari 300, dia tidak akan muat. Maka Ibu beri tanda kecil di sini. Lanjut. Ke bagian daerah luas. Daerah luas di sini sedannya adalah 5. Berarti 5X, 15Y, kecil sama dari daerah luas daerahnya. Sehingga ini pertidaksamaan yang terbentuk. Nah, ini belum selesai. Belum selesai. Untuk pertidaksamaannya akan terbentuk dia menjadi ini. Ini pertidaksamaan pertama, X tambah Y kecil sama 300, yang di atas ini tadi benar. Nah, yang kedua ini dapat X ditambah 3Y kecil sama 750. Dari mana ini? Itu dari persamaan yang kedua ini, kita kecilkan, kita sederhanakan. Ada angka 5, 15, dan 3.750. Ini bisa kamu kecilkan atau kamu sederhanakan sama-sama semuanya dibagi dengan 5. 5X bagi 5, X. 15Y bagi 5, 3Y. 3.750 bagi 5, dapat 750. Sehingga ini dia pertidaksamaan yang kedua yang kamu dapatkan. Lanjut. Kalau untuk soal cerita, ini pasti selalu ada.
X besar sama 0 itu ada, Y besar sama 0 juga ada. Kenapa dia ditandakan dia besar dari 0? Karena banyak Sedan, nggak mungkin dia kecil dari 0 atau tanda negatif. Nggak mungkin dia berupa benda, pasti ada. Pasti ada dan minimal dia 0. Makanya di sini beri tanda besar sama. Tapi kalau kamu beri tanda di sini besar saja atau besar dari, kalau besar dari 0, berarti di sini nggak boleh 0 gitu maksudnya. Tapi kalau untuk soal cerita, pasti ada 0. 0, 1, 2, 3, dan sekian. Dan tidak mungkin dia min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Oleh sebab itu, di sini nilainya adalah besar sama 0. Dan itu juga berlaku untuk Y. Karena Y di sini kan perumpamaan kita sama, sedan sama bus. Itu berupa benda, pasti tidak boleh negatif. Ini untuk soal cerita. Oke. Untuk contoh pertama ini paham? Apa ada pertanyaan untuk soal yang pertama ini dulu? Soal cerita ini? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut nih kalau misalnya tidak ada yang bertanya. Lanjut contoh kedua. Contoh kedua. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Setiap penumpang 60 kilo. Berarti ini kamu anggap saja ini kelas utama adalah X. Lanjut kelas ekonomi hanya 20 kilo untuk per orang, per penumpang. Berarti kelas ekonomi kita anggap dia Y. Dengan 20 kilo kapasitas bagasinya. Jika pesawat itu hanya dapat menampung bagasi 1440 kilo. Bagaimana bentuk model matematikanya? Oke, ini. Kalau kita ingin menentukan model matematikanya, pennya nggak bisa. Tadi perumpamaan kita kelas utama X, kelas ekonomi Y. Sementara penumpangnya itu semuanya adalah 48. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Penumpang, kelas utama, kelas ekonomi, kalau digabung itu semuanya 48. Sehingga persamaannya X tambah Y kecil sama dari 48. Seperti tadi ya, kecil sama, berarti artinya tidak boleh lebih dari 48. Maka dia diberi tanda kecil sama. Lalu berat bagasi. Ini berat bagasinya untuk kelas X atau kelas utama 60. Kelas ekonomi 20. Total bagasi 1440. Nah, ini dia. Sehingga pertidaksamannya seperti ini. 60X tambah 20Y kecil sama 1440. Nah, karena ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan. Sederhanakan ini sama-sama kita bagi 20. 60X bagi 20 dapat 3X. 20Y bagi 20 dapat Y. 1440 bagi 20 dapat 72. Sehingga pertidaksamaan kita ada 4. Ini dia. X tambah Y kecil sama 48. 3X tambah Y kecil sama 72. Dan X besar sama 0, Y besar sama 0. Nah, itu dia materi tentang model matematika.
Lanjut kita ke materi tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sebelum kita masuk ke contoh soal, Ibu jelaskan dulu ini catatan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita menentukan daerah, dari sebuah pertidaksamaan ini, yang sebelah kiri ini, pertidaksamaan yang ada, itu akan dialihkan ke koordinat kartesius. Untuk sumbu yang tidur ini, horizontal itu adalah sumbu X, dan yang vertikal atau yang berdiri ini adalah sumbu Y. Dimisalkan X-nya adalah A. Dapatkan X-nya A dan Y-nya adalah B. Untuk kedua titik ini harus kamu hubungkan nantinya dengan sebuah garis. Ini dia garisnya, misalkan ini. Nah, nih. Sudah ketemu kedua titiknya akan membentuk garis. Ini dia garisnya. Garis ini berlaku jika kamu ada persamaan. Lihat dulu persamaannya di sini. Jika dia berbentuk persamaan tanda besar sama atau kecil sama, maka garisnya lurus. Lurus seperti ini. Tidak lurus seperti bersih seperti ini. Nah, berbedanya jika kamu ketemu dengan garis ini, besar dari, kecil dari, maka garis ini akan berlaku dia menjadi garis putus-putus. Nah, ini berlaku untuk garis yang kecil dari atau besar dari. Nah, itu dia. Lanjut. Kalau kita ingin menentukan daerah, jika kamu ada tanda besar sama atau besar saja, maka daerah HP-nya ada sebelah kanan. Nih, sebelah kanan dari garis. Sebelah kanan dari garis. Kalau dia tandanya besar. Tanda besar. Tapi kalau dia tandanya kecil, maka daerahnya di sebelah kiri. Sebelah kiri dari garis. Nih, sebelah kiri dari garis. Oke, kalau kamu ingin menentukan lebih pahamnya, kita lihat nih satu persatu. Ini dia. Lihat persamaannya. Persamaannya yang pertama, X kecil sama A. Kecil sama, ada tanda kecil sama. Maka garisnya lurus, ini dia, lurus. Lurus saja. Kalau misalkan nantinya Ibu rubah ini persamaannya adalah kecil saja. Kalau kecil saja, maka ini garisnya akan berubah menjadi garis putus-putus. Kalau kecil saja. Ibu beri. Nah, nih. Yang garis lurus saja, ini dia kecil sama. Tapi kalau dia garisnya kecil saja, maka garisnya putus-putus seperti ini. Nah, kemudian kamu lihat tandanya. Tandanya kecil apa besar? Kalau dia tanda kecil, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu sebelah kiri. Ini dia, sebelah kiri. Artinya kecil dari A itu. Nah, ini kecil dari A berarti sebelah kiri kan? Misalkan A-nya 2 nih. Misalkan Ibu A-nya 2, maka kalau dia kecil dari A, maka 1, 2, min 0, min 1, min 2. Nah, itu daerah penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan nantinya ini Ibu rubah menjadi besar sama. Besar sama berarti daerahnya kanan. Besar dari A. Kalau misalkan tadi A-nya 2, berarti kalau besar dari 2 yaitu 3, 4, 5. Berarti daerah kanan. Nah, seperti itu ya. Lanjut untuk yang pertidaksamaan Y besar dari B. Nah, ini tandanya besar. Tanda besar saja. Ini kan tadi pakai tanda sama. Kecil sama. Ini sekarang besar saja. Y besar dari B. Nah, kalau Y besar dari B, maka garisnya lurus seperti ini. Horizontal. Ini dia titik B-nya. Lalu yang diminta adalah besar dari B. Besar dari B, bukan besar sama ya.
Kalau besar dari B, maka umpamakan Y-nya 2. Umpamakan Y-nya 2, kalau yang diminta Y besar dari B, berarti besar dari 2. Maka angka 2-nya tidak termasuk kategori. Tapi yang besar dari 2 lah yang termasuk kategorinya, yaitu 3, 4, 5. Kalau dia dinyatakan dia besar saja, besar sama, maka garisnya putus-putus. Sama seperti ini tadi. Kalau tanda kecil saja, maka garisnya putus-putus. Tapi kalau misalkan tandanya di sini besar sama, maka garisnya garis lurus. Nah, kalau dimintanya ini besar dari B, berarti daerahnya ya bagian atas. Kalau kita tentukan dia garis di sini, garisnya itu dia berurutan 0, di sini garis titik pusat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau dia lebih besar, maka dia daerahnya akan ke atas. Tapi kalau misalkan dia daerahnya kecil, maka dia akan ke bawah. Kalau ini berubah ya, ibu rubah ini jadi kecil, maka daerahnya ini berubah dia ke bawah. Nah, tapi ini minta adalah besar. Kalau besar berarti di bagian atas. Oke, ini untuk yang catatan pertama. Kita lihat yang bentuk yang kedua. Nih. Bentuk kedua ini, misalkan dia bentuk pertidaksamaannya AX tambah BY besar sama AB. Pertidaksamaannya sudah diketahui. Ini dia, tandanya besar sama. Tanda yang besar sama, ini kalau dia ditemukan pertidaksamaan ini, kita harus tentukan dulu titiknya. Titiknya ini adalah A dan B. Nah, titik A dan B ini nanti akan kita peroleh. Setelah diperoleh, tentukan titiknya. Sudah ada ini titiknya. Lalu hubungkan dengan garis. Karena di sini besar sama, maka garisnya lurus. Garis lurus. Tapi kalau ini tandanya besar saja, maka garisnya putus-putus. Lalu di sini ada tanda besar. Ini juga besar. Maka daerahnya adalah bagian kanan. Nah, Ibu beri catatan di sini. Jika tanda besar ini jika dia tanda besar, maka daerahnya bagian kanan. Nah, ini dia catatannya. Besar atau besar sama atau besar dari. Maka daerahnya bagian kanan. Nah, ini catatannya ya. Lanjut, kalau misalkan dia tandanya kecil. Nih. Sama persepsinya dengan yang materi tadi. Tandanya di persamaannya tentukan titik dulu. Lalu buat garis, kemudian lihat daerahnya, tanda di sini, tandanya kecil sama, di sini kecil saja. Kecil dari. Maka kalau dia kecil sama, garisnya lurus. Kecil dari, garisnya putus-putus. Lalu daerahnya ditentukan dari tandanya juga. Oh ya, ada catatan satu lagi tadi. Jika tanda besar atau besar sama, garis lurus. Nah, garisnya lurus. Tapi jika tandanya besar saja atau besar dari, maka garisnya putus-putus. Nah, itu catatannya untuk yang tanda besar. Sekarang kita beralih tadi ke tanda kecil. Tanda kecil berarti ini tinggal kamu rubah aja tandanya.
Pernyataannya sama. Jika dia tandanya pakai sama garisnya lurus. Kalau pakai kecil saja atau kecil dari, garis putus-putus. Jika tandanya kecil sama atau kecil saja, maka daerahnya itu sebagian kiri. Kebalikan yang tadi, ini bagian kiri. Nah, ini dia. Kalau kecil ya, kalau tanda kecil bagian kiri daerahnya. Kalau dia besar, daerahnya bagian kanan. Oke, itulah untuk pernyataan catatan daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Lihat ke contoh soalnya, ini dia. Diberikan satu persamaan. Ini ada satu kan? Satu pertidaksamaan, maaf. Satu pertidaksamaan, disuruh kamu buat grafik daerahnya. Nah, langkah pertama, kamu harus menentukan titiknya dulu. Menentukan titik ini, kamu ibaratkan dulu. Ibaratkan dia titiknya itu, X-nya dulu terlebih dahulu adalah 0. Kita masukkan nih, X-nya 0. Nggak bisa. Jika X-nya 0, pennya lagi nggak bisa lagi. Jika X-nya 0, kamu masukkan X-nya 0 di sini. 3 kali X, berarti 3 kali 0, 0. Sisa 2Y besar sama 12. Nah, sehingga dapat Y-nya adalah berapa? Kalau misalkan 2Y besar sama 12, maka nilainya Y-nya 6. Agar nilainya 12. Maka disinilah Y-nya 6. Maka titiknya akan terbentuk X, Y 0,6. Nah, kemudian perumpamaan kedua, Y-nya yang 0. Tadi kan X-nya 0. Sekarang Y-nya 0. Masukkan Y-nya 0 di sini, berarti kan 2 kali 0, 0. Sehingga sisa 3X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 4. Nah, kalau X-nya 4, maka di sini kita masukkan ke tabelnya, X di sini 4, Y-nya 0. Sehingga titiknya adalah 4,0. 4,0. Kalau misalkannya sudah dapat titik ini, kita masukkan dia ke grafik. Nah, ini grafiknya. Grafiknya tadi titiknya 0,6. 0,6 ini dia. 0,6 di sini. 0-nya X. Di sini X-nya 0, Y-nya 6. Y6 di sini. Karena dia ini kan garis untuk X, ini garis untuk Y. Maka 0,6 di sinilah titiknya. Titik kedua, 4,0. 4 adalah X, ini X-nya, garis X. Ini 4, Y-nya 0. Maka di sini titiknya. Pas di garis. Pas di garis, 4,0. Nah, lanjut. Kalau kedua titik ini sudah ada, nah kamu hubungkan garisnya. Hubungkan garisnya. Nih, terdapat garis. Kenapa dia garis lurus? Karena tandanya besar sama. Ada tanda sama, maka garisnya lurus. Lalu tandanya besar. Kalau tandanya besar berarti daerahnya daerah yang kanan. Nah, maka inilah dia bentuk grafiknya. Daerahnya yang bagian kanan ini. Selesai kamu untuk menentukan daerahnya. Untuk satu persamaan ini. Ini bentuk satu persamaan. Nah, kemudian kalau kamu ketemu soal seperti ini. Ini diberikan kamu 2, bahkan 4. 4. Untuk X besar 0 dan Y besar 0 berarti tandanya yang positif saja yang kamu ambil. Yang negatif enggak gitu. Nah, diberikan 2 persamaan ini. Sama caranya. Langkah pertama ini dia tadi. Langkah pertama kamu ibaratkan dia X-nya 0 dulu. Sehingga dapat Y-nya 1. Lalu Y-nya 0. Dapat X-nya 3. Dapatlah titik 2 titik ini 0,1 dan 3,0. Ini untuk persamaan pertama.
Lanjut persamaan kedua. Persamaan kedua, X-nya kita umpamakan 0, sehingga dapat Y-nya 2. Lalu Y-nya yang 0, dapat X-nya 1. Maka titik yang didapatkan 0,2 dan 1,0. Nah, ada di satu persamaan ada 2 titik. Jadi kalau dia 2 persamaan, maka dapat 4 titik. Kita hubungkan ke garis. Nah, ini dia. Garis pertama ini warna merah, kamu perhatikan ini garis merah dulu. Titiknya 0,1 dan 3,0. Ini dia. 0,1 dan 3,0. Kita beri garis. Kenapa dia garis lurus? Karena di sini tanda sama. Lanjut yang garis kedua, garis biru. Titiknya 0,2 dan 1,0. Ini dia. 0,2 dan 1,0. Garis lurus karena tanda sama. Lalu kita lihat sekarang daerah. Kalau daerah yang diminta, maka daerah kecil dan besar ini yang kamu perhatikan. Garis merah. Garis merah yang diminta adalah kecil. Kalau dia daerah yang kecil, berarti bagian kiri. Bagian kiri dari garis merah. Ini dia. Bagian kiri dari garis merah. Kalau kita fokus saja ke garis merah, maka di sini dia. Ini juga nih, yang bagian ini sebenarnya dia daerahnya juga. Daerah dari garis merah saja. Garis dari daerah merah saja, garis merah. Daerah sini dan juga daerah hijau. Kemudian garis biru. Garis biru yang diminta adalah yang besar. Berarti sebelah kanan dari garis biru. Sebelah kanan dari garis biru. Daerah yang di sini, putih di sini atas, sama daerah hijau juga termasuk daerah garis biru. Tapi kalau kita ingin menentukan daerah penyelesaian dari dua garis, kalau dua garis, berarti lihat daerah yang sama-sama kedua garis tersebut. Kalau sama-sama dari kedua garis tersebut, daerahnya yang hijau ini. Hijau saja. Daerah putih tidak termasuk. Daerah putih itu tidak termasuk. Karena dia tidak sama-sama di daerah yang sama. Yang diminta itu daerah yang sama-sama keduanya. Yaitu yang daerah hijau ini. Maka daerah hijau inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan ini.